materi tentang lipid. Bagaimana fungsi dan struktur lipid, metabolisme lipid, dan sintesis asam lemak. Lipid merupakan sekelompok senyawa organik yang terdapat pada tumbuhan, hewan, dan manusia, dan tentunya sangat bermanfaat bagi kehidupan. Lipid juga merupakan sekelompok senyawa yang relatif tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut nonpolar, yaitu ether, alkohol, dan benzen. Macam-macam lipid pada umumnya yaitu ada triacylglycerol atau TAG, kemudian ada fosfolipid, kolesterol, dan steroid. Kemudian lipid tersusun atas membran sel dan organel, dan yang paling penting lipid tersusun atas lipoprotein. Lipoprotein merupakan gabungan antara lipid dan protein yang terdapat di dalam plasma darah. Bagian lipid pada lipoprotein ini pada umumnya yaitu trigliserida. Kemudian selanjutnya, berdasarkan sumbernya, lipid dibagi menjadi dua. Yang pertama, lipid nabati. Lipid ini merupakan lemak yang terkandung pada tumbuhan, seperti pada buah alpukat, durian, dan lain-lain. Lemak ini terbentuk dari gliserol dan asam-asam lemak yang tidak jenuh. Juga mengandung fitosterol. Pada suhu kamar cenderung berbentuk cair. Yang kedua yaitu lipid hewani, yang merupakan lemak yang terkandung pada hewan, seperti contohnya daging, telur, ikan, dan lipid hewani mengandung kolesterol. Pada suhu kamar cenderung berbentuk padat. Yang pertama, berdasarkan struktur kimianya, lipid adalah ester gliserida dengan jumlah atom lebih dari 10 yang terbentuk dari reaksi esterifikasi antara asam lemak dan gliserol. Selain itu, ester gliserida membentuk lemak dan minyak. Struktur asam lemak dan gliserol pada senyawa lipid dapat kita lihat pada slide. Kemudian, berdasarkan struktur trigliserida, lipid dibagi menjadi dua jenis, yaitu lemak dan minyak. Lemak dan minyak tergolong senyawa trigliserida atau triacylglycerol, yang berarti senyawa yang memiliki 3 gliserol. Berikut ini perbedaan lemak dan minyak. Seperti halnya senyawa organik lain, lipid juga mengalami proses pencernaan. Pada mulut dan lambung belum terjadi proses pencernaan secara signifikan. Namun, enzim lipase dihasilkan oleh kelenjar ludah masuk ke dalam lambung berfungsi untuk meminimalkan ukuran lemak. Nah, kemudian proses pencernaan yang utama terjadi pada usus halus, di mana setiap proses pencernaan itu melibatkan air. Tetapi seperti yang kita tahu, lipid ini sukar larut dalam air, tetapi hanya larut pada larutan nonpolar. Maka dari itu, agar lipid dapat dicerna dan diabsorpsi, maka perlu proses emulsifikasi terlebih dahulu. Proses emulsifikasi diawali ketika lemak mulai memasuki usus halus, kemudian hormon kolesitokinin memberi kode kepada kantung empedu untuk menghasilkan cairan empedu. Cairan empedu inilah yang mengemulsi lemak menjadi bentuk yang lebih kecil, hingga 300 kali lebih kecil. Kemudian dengan bantuan enzim lipase pankreas, lemak dihidrolisis menjadi gliserol dan asam lemak. Hasil hidrolisis ini menjadi misel atau butir-butir lemak dengan bantuan garam empedu. Selanjutnya, setelah proses emulsifikasi, hasil pencernaan dari lemak akan diserap kembali ke dalam membran mukosa usus halus dengan cara difusi pasif. Absorpsi ini paling banyak terjadi di jejunum. Untuk bentuk gliserol, asam lemak rantai pendek dan asam lemak rantai panjang dapat langsung diserap menuju aliran darah, sedangkan monogliserida harus diubah terlebih dahulu menjadi trigliserida. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai metabolisme lipid yang meliputi proses degradasi dan sintesis lipid di dalam sel. Proses ini melibatkan proses pemecahan dan penyimpanan
menghasilkan asetil koenzim A. Molekul masuk untuk siklus asam sitrat sebagai pemasok energi utama bagi hewan. Proses degradasi ini meliputi 3 tahap utama atau 3 langkah utama. Yang pertama, mobilisasi triasilgliserol. Yang kedua, aktivasi dan transportasi asam lemak. Dan yang ketiga, pemecahan asam lemak menjadi asetil koenzim A atau beta oksidasi. Proses yang pertama pada degradasi lipid adalah mobilisasi atau hidrolisis triasilgliserol oleh enzim lipase menjadi gliserol dan asam lemak. Aktivitas lipase sel adipose diatur oleh hormon epinefrin, norepinefrin, glukagon, dan adrenokortikotropik yang mengaktifkan adeninase klase dalam sel adiposa dengan memicu reseptor-reseptor. Pelepasan asam lemak dari sel lemak ditransfer ke jaringan-jaringan yang memerlukan energi. Proses degradasi yang kedua yaitu aktivasi asam lemak. Asam lemak mengalami aktivasi sebelum memasuki mitokondria. Kemudian di mitokondria asam lemak dioksidasi. ATP memacu pembentukan ikatan tioester antara gugus karboksil asam lemak dengan gugus sulfihidril pada koenzim A sehingga terbentuk ikatan tioester. Reaksi aktivasi berlangsung di membran luar mitokondria dikatalis oleh enzim asil koenzim A sintetase. Pada transportasi asil koenzim A ada 4 proses. Yang pertama, gugus asil pada asil koenzim A ditransfer ke gugus OH. Kemudian asil karnitin melintasi membran dalam mitokondria yang dikatalis oleh enzim translokase. Kemudian gugus asil ditransfer kembali ke koenzim A yang berada dalam matriks mitokondria yang dikatalis karnitin asil transferase 2. Kemudian enzim translokase memindah kembali karnitin ke sitosol. Proses degradasi lipid yang ketiga yaitu pemecahan asam lemak menjadi asetil koenzim A yang terdiri dari 4 proses utama. Yang pertama dehidrogenase, yang kedua hidratase, ketiga dehidrogenase, keempat tiolisis. Selanjutnya, metabolisme lipid setelah degradasi yaitu sintesis asam lemak yang merupakan proses penyimpanan molekul lemak yang disimpan di dalam jaringan adiposa sebagai salah satu energi utama bagi organisme hidup. Sintesis asam lemak atau disebut biosintesis terdiri dari 3 langkah. Yang pertama, biosintesis asam lemak dari asetil koenzim A. Yang kedua, pemanjangan rantai asam lemak. Dan yang ketiga, desaturasi. Proses biosintesis asam lemak membutuhkan malonil koenzim A sebagai substrat. Kemudian pada prosesnya itu diperlukan ATP. Terjadinya disitosol berasosiasi dalam sebuah rantai polipeptida yang dinamakan fatty acid sintase. Berikut ini tabel perbedaan jalur sintesis dan degradasi asam lemak. Pada sintesis asam lemak terjadi disitosol. Bentuk senyawanya terikat secara kovalen pada carrier gugus asil yang dinamakan ACP. Enzim yang terlibatnya berasosiasi dalam sebuah rantai polipeptida yang dinamakan fatty acid sintase. Kebutuhan oksidatornya memerlukan senyawa reduktor NADPH. Sedangkan degradasi asam lemak terjadi di matriks mitokondria. Bentuk senyawanya terikat secara kovalen pada koenzim A. Enzim-enzimnya tidak berasosiasi dan kebutuhan oksidatornya memerlukan senyawa oksidator NAD+ dan FAD.